Si paling perdana. Utusan khusus Presiden Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah meminta maaf karena mengolok-olok atau menghina penjual es teh. Miftah mengatakan ia terbiasa untuk bercanda dengan semua orang, namun ia sadar harus meminta maaf atas bercandanya kepada sang penjual es teh tersebut. Miftah berniat meminta maaf secara langsung pada bapak penjual es teh itu. Ia juga berharap dibukakan pintu maaf oleh yang bersangkutan. Selain itu, ia meminta maaf atas kegaduhan ini kepada masyarakat Indonesia. Ia berjanji untuk mengintrospeksi diri dan lebih berhati-hati cara berbicara di hadapan publik. Selamat malam Indonesia. DNP If News kembali mencobai Anda untuk edisi hari ini Rabu 4 Desember 2024 dengan ragam berita faktual dan terkini yang akan mengisi ruang informasi Anda. Anda bersama saya Andika Rizky Rahansyah dan rekan saya Laila Mahrid. Menteri Sosial akan mempertemukan Agus Salim dengan Novi dan Denny Sumargo. KPK periksa calon wakil gubernur Jawa Tengah dari PDIP, Hendrar Prihadi. Serta dalam DNP International News, partai oposisi Korea Selatan akan ajukan mosi pemakzulan Presiden Yoon. Sosial, Saifullah Yusuf akan mempertemukan Agus Salim dengan Pratiwi Novianti dan Denny Sumargo. Rencana ini ia ungkap usai bertemu Agus di Kementerian Sosial, Salemba, Jakarta Pusat, Rabu 4 Desember 2024. Kata Saifullah, ia harus duduk bareng, harus iyalah. Kita akan fasilitasi oleh Kemensos, nanti kita lihat tempatnya. Untuk waktu masih akan didiskusikan dengan semua pihak, jika besok pun atau secepatnya. Saifullah bersedia. Namun dari segala itu, Saifullah kembali menegaskan agar Agus segera menjalani pengobatan. Pengobatan Agus ini merupakan sebuah prioritas. Maka Agus harus berhenti dari perdebatan-perdebatan yang tidak produktif apalagi bertentangan dengan masalah yang segera harus diselesaikan, yaitu pengobatan. Adapun pengacara Alvin Lim yang sempat menyatakan bersedia membiayai pengobatan Agus, yakni berupa operasi mata. Operasi mata bisa dilakukan di dua tempat, Jakarta Eye Center atau di luar negeri Singapura. Sebagai informasi, Agus diundang setelah Saifullah bertemu dengan Novi dan presenter Denny Sumargo pada Jumat pekan lalu. Donasi daripada donatur saat ini tersedia 1,3 miliar dan masih dipegang oleh Yayasan Novi. Donasi ini mungkin akan menjadi sengketa setelah Agus sempat memakai uang donasinya untuk membayar utang, bukan untuk berobat. Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) Bahlil Lahadalia mengidentifikasikan pengemudi ojek online atau ojol akan tetap menerima subsidi BBM melalui skema usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang biasa disebut dengan UMKM. Saat ini pihaknya sedang mengkaji cara membedakan kendaraan ojol dengan kendaraan lain, mengingat subsidi BBM sebelumnya diberikan untuk berkendaraan berplat kuning sebagai transportasi publik. Kami sedang mengkaji bagaimana membedakan plat hitam usaha ojol dan yang bukan. Semua UMKM kemungkinan besar akan mendapatkan subsidi BBM, bukan dialihkan ke BLT. Jelasnya, ia menambahkan bahwa data dari Badan Pusat Statistik sedang dipadankan untuk memastikan subsidi BBM dan listrik tepat sasaran. Setelah selesai, kami akan mengumumkan, katanya Bahlil. Sebelumnya, pemerintah telah mempertimbangkan 3 opsi skema subsidi BBM dan listrik. Pertama, mengalihkan subsidi BBM sepenuhnya menjadi BLT. Kedua, mempertanyakan subsidi BBM untuk transportasi dan fasilitas umum sambil sebagian dialihkan ke BLT. Dan ketiga, menaikkan harga BBM bersubsidi. Seorang pria berinisial S, karyawan swasta, ditemukan tewas gantung diri menggunakan tali yang diikat pada kusen pintu besi di gudang proyek Jalan Sawit Raya Blok DD nomor 5, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara pada Senin 2 Desember 2022 pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi menjelaskan bahwa kejadian tersebut diketahui oleh saksi mata. Saksi tersebut bisa kita identifikasikan dengan M. M datang
ke lokasi dan mendapati pintu terkunci dari dalam. Saksi M kemudian memanggil saksi S untuk membawa kunci cadangan. Setelah pintu dibuka, keduanya menemukan korban sudah tergantung, tergeletak. Mereka segera menghubungi keamanan setempat yang kemudian melaporkannya ke polisi. Berdasarkan pemeriksaan, tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan di dalam tubuh korban. Redaksi CNN Indonesia membebas tugaskan wartawan Damar Sinuko karena diduga mengintimidasi keluarga korban penembakan polisi di Semarang, Jawa Tengah. Pemimpin redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari mengatakan saat ini proses verifikasi dan investigasi masih berlangsung hingga saat ini. Titin mengatakan pihaknya memang mendengar laporan adanya jurnalis CNN Indonesia di Semarang yang diduga melakukan intimidasi terhadap keluarga korban siswa SMK di Semarang. Titin menegaskan pihaknya langsung melakukan investigasi internal untuk memeriksa kebenaran dugaan tersebut. Titin juga menegaskan investigasi dilakukan dengan adil dan berimbang, termasuk dengan menghubungi pihak terkait seperti jaringan jurnalis dan keluarga korban di Semarang, yang menyebut kode etik jurnalistik adalah penjuru awak CNN Indonesia dalam bertugas. Pelanggaran dalam bentuk apapun dapat berakibat sanksi. Ia juga berterima kasih atas perhatiannya dan memberi kesempatan untuk menuntaskan proses internal tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyita bukti uang senilai 6,8 miliar rupiah pada saat melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap salah satunya yakni penjabat atau PJ Wali Kota Pekanbaru Lisnandar Mahiwa. Saat ini KPK telah resmi menetapkan 3 orang tersangka dan menahan mereka untuk 20 hari pertama. Selain Lisnandar, lembaga anti rasuah itu turut menahan Sekda Pekanbaru Indra Romi Penasution atau IPN serta pelaksana tugas atau PLT Kabak Umum Setda Pekanbaru Novin Karmila atau NK. Dalam konferensi pers pada Rabu 4 Desember dini hari, uang-uang tersebut disimpan di dalam koper. Uang 6,8 miliar itu dalam bentuk pecahan Rp100.000 yang masih memiliki segel Bank Indonesia atau BI. Uang itu diduga berasal dari pemotongan anggaran ganti uang atau GU di bagian umum Sekretariat Daerah atau Setda Pekanbaru sejak Juli 2024. KPK menyebut akan menelusuri lebih lanjut asal uang tersebut yang turut diduga berasal dari kepala dinas maupun organisasi perangkat daerah atau OPD. Bus listrik milik Pemkot Medan menabrak mobil yang tengah parkir di Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Ada 3 kendaraan yang mengalami kerusakan akibat kecelakaan itu. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Janton Silaban mengatakan kendaraan yang terlibat adalah bus listrik, mobil Toyota Fortuner, dan Daihatsu Terios. Peristiwa itu terjadi di Jalan Yosudarso, Kecamatan Medan Belawan sekitar pukul 11 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat tadi. Informasi itu lalu diterima oleh pihaknya sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Janton mengatakan kejadian itu berawal saat bis listrik bernomor BK7487DQ tersebut melaju dari arah pusat kota Medan menuju arah Belawan. Sementara 2 mobil lainnya itu tengah parkir di pinggir jalan di depan bus listrik itu. Setibanya di TKP, bus listrik menabrak bagian belakang Toyota Fortuner, sehingga Fortuner terdorong ke depan menabrak bagian belakang Daihatsu Terios dan Toyota Fortuner itu masuk ke parit yang ada di pinggir jalan. Akibat kejadian itu, ketika kendaraan tersebut mengalami kerusakan, bus listrik penyok di bagian bumper depan serta bagian kaca pecah. Mobil Fortuner penyok di bumper dan kaca belakang pecah. Sementara pengemudi ketiga kendaraan itu tidak mengalami luka-luka. Janton juga mengatakan pihaknya tengah meminta keterangan sopir bus listrik tersebut. Berdasarkan hasil keterangan sementara, kecelakaan itu diduga dipicu karena human error atau kelalaian. Kita masuki segmen Election 360. Tim pemenangan pasangan Ridwan Kamil Suswono atau Ridho menyambangi kantor Bawaslu DKI Jakarta untuk menanyakan pengusutan laporan pelanggaran pelaksanaan Pilgub Jakarta 2024. Koordinator tim pemenangan Ridho, Ramdan Alamsyah, menyatakan pihaknya menyampaikan sejumlah laporan dugaan pelanggaran. Ramdan pun menyinggung soal peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2020, di mana setiap laporan yang diterima Bawaslu harus ditindaklanjuti dengan melakukan kajian awal dalam waktu 2 hari.
Namun menurutnya di beberapa wilayah yang dilaporkan sudah lebih dari 3 hari tidak ada tindak lanjut. Tim pemenangan Ridho pun meminta Bawaslu Jakarta untuk segera menindaklanjuti laporan yang mereka layangkan. Apalagi kata Ramdan, jika dari laporan itu ternyata mengharuskan untuk dilaksanakan proses pemungutan suara ulang atau PSU. Sebelumnya kubu Ridho juga meminta KPU untuk menggelar pemungutan suara ulang atau PSU di daerah yang banyak warganya tidak menerima formulir C6 sebagai undangan pencoblosan. Basri menuding KPU bekerja tidak profesional dalam menyelenggarakan pilkada, salah satunya terkait pembagian formulir C6 ke pemilih. Menurutnya, hal itu menyebabkan rakyat yang seharusnya memberikan suara jadi berkurang. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memeriksa calon wakil gubernur Jawa Tengah sekaligus mantan wali kota Semarang Hendrar Prihadi di Gedung Merah Putih Jakarta pada Selasa 3 Desember 2024 lalu. Hendrar mengatakan selama pemeriksaan penyidik meminta keterangannya terkait dugaan tindak pidana korupsi di Semarang. Hendrar mengatakan kasus dugaan korupsi tersebut terkait wali kota Semarang Hefarita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita. Diberitakan sebelumnya KPK telah menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi penerimaan gratifikasi, pengadaan barang dan jasa, dan pemotongan insentif pegawai atas capaian pungutan retribusi daerah. Menurut informasi dari penegak hukum di internal KPK, keempat tersangka itu adalah Wali Kota Semarang Hefarita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita, suami Mbak Ita yakni Ketua Komisi DPRD Jawa Tengah Awin Basri, Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia atau Gapensi Kota Semarang bernama Martono, dan pihak swasta bernama Rahmat Ujangkar. KPK juga mencegah Hefarita Gunaryanti Rahayu dan suaminya serta 2 tersangka lainnya untuk bepergian ke luar negeri. DNP International News. Partai-partai oposisi di Korea Selatan sepakat mengajukan mosi untuk memakzulkan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol dari kursi kepresidenan. Surat pemakzulan telah diajukan pada hari Rabu 4 Desember 2024 waktu setempat setelah deklarasi darurat militer Presiden Yoon Suk Yeol resmi dicabut dan dibatalkan oleh anggota parlemen. Mengutip kantor berita Yonhap, Partai Demokrat, partai oposisi utama, dan 5 partai oposisi kecil lainnya, termasuk Partai Pembangunan Korea dan Partai Reformasi, resmi mengajukan mosi tersebut ke kantor RUU di Majelis Nasional pada pukul 14.43 waktu setempat. Mosi pemakzulan ditandatangani oleh 190 anggota parlemen oposisi dan 1 anggota parlemen independen. Mosi pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol ini tanpa dukungan dari anggota parlemen partai yang berkuasa. Partai-partai oposisi berencana untuk melaporkan mosi tersebut ke sidang pleno parlemen pada hari Kamis 5 Desember besok dan mengajukannya untuk pemungutan suara pada hari Jumat atau Sabtu untuk pemakzulan presiden. Menurut hukum di Korea Selatan, mosi pemakzulan harus diajukan untuk menggelar pemungutan suara antara 24 hingga 72 jam setelah mosi tersebut dilaporkan ke sidang pleno. Anggota parlemen Shin Chang-sik dari Partai Pembangunan Korea mengatakan bahwa partai-partai tersebut belum memutuskan apakah akan memberikan suara segera atau di waktu lain dalam waktu 72 jam. Mosi pemakzulan membutuhkan mayoritas 2/3 anggota parlemen untuk disahkan oleh parlemen. Dari 300 anggota Majelis Nasional, oposisi akan membutuhkan 8 suara dari Partai Kekuatan Rakyat, yakni partai yang berkuasa agar bisa meloloskan RUU pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol tersebut. Duta Besar Rusia untuk PBB pada Selasa 3 Desember lalu menuduh Badan Intelijen Ukraina membantu pemberontak yang memerangi pemerintahan Presiden Suriah Bashar al-Assad dengan mengatakan beberapa pejuang secara terbuka memamerkan hubungan tersebut. Dikutip dari VOA, pemberontak yang bertempur bersama kelompok Islamis Hayat Tahrir Asyam atau HTS tidak hanya tidak menyembunyikan fakta bahwa mereka didukung oleh Ukraina, tetapi mereka juga secara terbuka memamerkan hal itu. Ia dikatakan oleh Vasily Nebenzia kepada Dewan Keamanan. Putusan Rusia tersebut mengatakan ada jejak yang dapat diidentifikasi yang menunjukkan Badan Intelijen Militer Ukraina atau GUR menyediakan senjata untuk para pejuang di Suriah Barat Laut.
Serangan baru yang terjadi pada minggu lalu yang dipimpin oleh HTS dan sekutu-sekutunya telah menyebabkan pergeseran besar di garis depan perang saudara Suriah yang telah lama membuku. Para pemberontak yang dipimpin oleh kelompok Islamis kini maju ke kota terbesar keempat Suriah, Hama, setelah merebut Aleppo. Rusia adalah salah satu sekutu utama dari Assad. Intervensi Rusia pada tahun 2015 dalam perang saudara Suriah mengubah keadaan yang menguntungkan pemerintahan Assad. Di tengah serangan baru tersebut, sebuah pernyataan dari Komando Militer Suriah mengatakan pasukannya menyerang organisasi teroris di Provinsi Hama dan Idlib Utara dengan dukungan udara Rusia. Kementerian Luar Negeri Ukraina mengatakan pada hari Senin 2 Desember bahwa Rusia dan Iran memikul tanggung jawab utama dalam atas eskalasi pertempuran baru-baru ini. Berita tersebut mengakhiri perjumpaan kita dalam DNP Evening News edisi 4 Desember 2024. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan melalui surel kami di redaksi @dnpmedianetwork.com. Saya Andika Rizky Rahansyah dan rekan saya Laila Mari. Terima kasih atas perhatian Anda. Ini adalah DNP Integrated News, lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat malam Indonesia.